Satgas kami tidak akan mengangkut sampah Anda sekalian kalau tidak terpilah. Kemudian yang meresahkan dari netizen-netizen ini, terutama yang khusus untuk pengamennya. Ada beberapa PK5 yang dulunya memakai fase-fase selama puluhan tahun, setelah ditertibkan ternyata mereka mampu kok. Saya ini perempuan, punya beban ganda. Pertama jadi ibu, kedua menjadi istri, ketiga menjadi pimpinan sebuah organisasi pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi bersama dengan Anda dan program kita Camat Bicara akan terus memberikan informasi bagi Anda seputar 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Berikut progres yang kemudian sudah terlihat sampai hari ini. Dan kalau beberapa episode yang lalu juga kita sudah bersama dengan beberapa camat. Nah, dari 15 camat yang dari Kota Makassar ada satu Sri Kandi. Dan hari ini hadir bersama dengan saya. Senang sekali beliau bisa meluangkan waktu. Saya membawa Anda ke Kecamatan Ujung Pandang. Ada Ibu Camat, Ibu Nanin Sudiat bersama saya. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Camat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Baru rapat langsung ke sini. Iya, langsung cus ke sini. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Camat sudah menghadiri tentu saja undangan kami untuk podcast kali ini. Dan tentu saja pemirsa channel YouTube kami bahwa untuk tentu saja program acara Camat Bicara ini nanti kami tentu akan menginformasikan berbagai informasi yang akan menambah referensi Anda. Langsung akan disampaikan oleh Ibu Camat tentu saja dan ya bersama dengan Camat Ujung Pandang. Ya Bu Camat, kita tahu bahwa Kecamatan Ujung Pandang ini salah satu lokasi kecamatan yang strategis menurut saya. Pusat pemerintahan di sana, ikonik dua di sana, dan ini tentu menjadi kewajiban kita semua untuk juga bisa menjaganya. Kemudian perbankan juga ya, Bu Camat, ini banyak sekali menjadi pusat Kota Makassar. Selain itu, apa yang coba untuk bisa dipaparkan untuk melengkapi profil Kecamatan Ujung Pandang untuk mengawali podcast kita kali ini? Baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk berbicara ceritanya nih, Camat berbicara. Begitu. Iya, saya sebagai Camat Ujung Pandang dari 15 kecamatan, saya adalah satu-satunya perempuan yang dilantik oleh Bapak Wali Kota Makassar untuk menduduki jadi kepala wilayah kecamatan, dan ini sebenarnya menjadi beban tersendiri sebenarnya buat saya karena 14 laki-laki, satu perempuan. Kalau ada satu lecet saja sedikit, pasti mata tertuju ke saya. Kenapa itu perempuan sana? Kenapa itu? Bagaimana cara kepemimpinannya? Bagaimana cara mengaplikasikannya ke wilayah dan seterusnya kan? Jadi itu menjadi tanggung jawab besar saya sebagai camat salah satunya perempuan di Kecamatan Ujung Pandang, dan lagi ditempatkan di pusat kota yang semua mata juga tertuju ke wilayah itu. Ada ikon-ikon beberapa yang menjadi ikon dari Kota Makassar ada di wilayah kami. Contoh misalnya Sombo Oku. Orang memberi emas langsung ke Sombo Oku. Kemudian orang mau lihat Pantai Losari pasti ke Anjungan. Kemudian orang mau kulineran juga ada di Kecamatan Ujung Pandang sebagian ya. Jadi kami di Kecamatan Ujung Pandang itu ada 10 kelurahan, termasuk satu kelurahan yang ada di Pulau Lailai. Begitu. Terus kemudian ada beberapa tempat yang menjadi ikon-ikon di Kota Makassar, seperti misalnya di Gunung Merapi, tempat orang belanja elektronik yang zaman dulu ya, sekarang mungkin sudah berpindah, tapi sekarang masih terkonsentrasi untuk beli alat-alat listrik seperti di situ. Begitu. Kemudian yang bisa kami sampaikan, tadi sudah kami sampaikan bahwa di Kecamatan Ujung Pandang itu berada di tengah kota, kemudian beberapa tempat destinasi orang datang ke tempat kami, ke wilayah kami. Jadi otomatis wilayah kami itu tidak boleh sebenarnya kotor. Harus bersih. Tapi juga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Itu harus ada berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama masyarakat ini. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin saya langsung saja nih Mbak ya, untuk mempersingkat waktu, bahwa sekarang isunya ini di Kota Makassar adalah isu penutupan TPA yang sistemnya open dumping. Harus berubah menjadi sanitary landfill. Artinya
itu akan menjadi ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Bukan hanya di Kecamatan Ujung Pandang, tapi di seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar. Pemilahan sampah dan pengolahan sampah harus berada di hulu. Ini yang harus kita sosialisasikan. Jadi peran serta media, peran serta seluruh stakeholder, ini harus kita gaungkan terus untuk mengubah kebiasaan kita dan masyarakat yang buang sampah terserah mau dicampur, kemudian dibawa ke TPA, dibuang, kemudian ditinggalkan, itu sudah harus dirubah. Jadi mulai dari kita sendiri ini, saya camat, kemudian turunan saya, mata staf saya, harus saya rubah kebiasaannya, termasuk masyarakat, termasuk kita semuanya yang ada di SCMPR, harus dirubah bahwa mulai dari rumah tangga sendiri harus sudah bisa pintar untuk memilah dan mengolah sampah, memilah dan mengolah sampah. Per Agustus nanti itu TPA kita tidak akan menerima lagi sampah organik. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengolah sampah itu ada beberapa kategori sesuai dengan sampah kita membuat teba kah, atau komposter kah, atau menggunakan maggot kah, dan seterusnya. Nah, ini persoalan besar buat kita dan kita harus selesaikan. Ini mau tidak mau harus kita laksanakan dan itu harus dukungan besar dari masyarakat, kemudian stakeholder yang terkait dalam hal itu harus bahu-membahu untuk mensukseskan ini supaya Kota Makassar itu menjadi kota yang aman dari sampah, kemudian nyaman, kemudian bersih. Tentu kalau lingkungan kita bersih, itu kita bahagia gitu. Sama kalau kita perempuan itu Mbak, kalau kita sudah masuk dari kerja setengah mati, terus masuk ke rumah sudah berantakan, begitu moodnya langsung hilang, langsung ini. Nah kalau kota kita sudah bersih semua tuntutan kehidupan perkotaan setidak-tidaknya akan terkikis dengan bersihnya kotanya, tahu anunya begitu. Itu barangkali yang saya sampaikan sebelum nanti kita lanjut berikutnya. Oke, jadi artinya Kecamatan Ujung Pandang ini memang titik pandangan pertama gitu ya, karena pusat kota di sana banyak tempat objek-objek vital yang kemudian memang harus dijaga kebersihan. Dan seperti kita ketahui Bu Camat bahwa memang kan Pak Wali sudah kemudian mengisyaratkan bahwa program penanganan sampah kebersihan semua kecamatan kalau terlihat tadi seperti yang disampaikan juga oleh Bu Camat memang saat ini sedang digalakkan. Tentu setiap kecamatan punya mungkin program atau inovasi yang boleh coba disampaikan untuk Kecamatan Ujung Pandang seperti apa agar kemudian ini bisa tersosialisasi dengan masyarakat. Baik. Jadi karena ini bukan atensi besar atensi fokusnya sebenarnya sekarang itu adalah hal tersebut yang persoalan persampahan kita di Kota Makassar. Jadi memang ada beberapa Bapak Wali Kota itu sudah mencanangkan bahwa mengharapkan setiap kelurahan itu ada inovasi terkait persampahan supaya bisa tercipta kondisi yang maksudnya bisa pengurangan sampah kan dengan cara memilah dengan mengolah tadi. Jadi beberapa kelurahan itu sudah menyampaikan ke saya ada sistemnya penjemputan secara mandiri untuk sampah organiknya dari RT RW dan tentu ini harus berkolaborasi dengan RT RW. Kekuatan terbesar kita itu adalah kemampuan RT RW untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat karena RT RW ini adalah di tengah antar pemerintah dengan masyarakat, penyambung lidahnya. Begitu. Jadi tentu saja Pak Lurah dengan RT RW mempunyai inovasi tersendiri berdasarkan karakteristik dari wilayah masing-masing. Seperti kalau Pulau Lele berbeda karakteristiknya, kemudian Kelurahan Pisang Utara, Pisang Selatan, Pulau Gading dan seterusnya. Contoh nih seperti Pulau Gading karena ada di situ pusat pertokoan yaitu Somba Opu. Karakteristik dari perkotaan itu tidak sama dengan karakteristik perkotaan lain, pertokoan lain ceritanya. Dia beraktivitas di jam 8 dan berakhir jam 5. Jadi sistem penjemputannya pun harus tidak sama dengan tempat lain. Kemudian pengolahan sampahnya tidak sama karena para owner di sana itu mereka hanya untuk berjualan tidak bertempat tinggal. Jadi seperti apa inovasi yang dilakukan untuk daerah pertokoan di Somba seperti begitu. Jadi berdasarkan karakteristik dari wilayah masing-masing. Artinya semua sudah disosialisasikan ke warga setempat. Iya. Kami dari Kecamatan Ujung Pandang sudah mensosialisasikan dan sudah mengundang seluruh RT RW. Kami kumpulkan di Karebosi. Hampir 100-an lebih itu kami kumpulkan Karebosi. Apa yang harus dilakukan RT RW untuk berkolaborasi dengan masyarakat dengan pemerintah. Kita satukan. Maunya masyarakat itu seperti apa sih? Maunya pemerintah seperti apa? Nah, RT RW ini yang memadukan, meracik kira-kira apa yang bisa supaya persoalan besar ini bisa terselesaikan. Seperti begitu. Kemudian yang kedua, kami sudah mengambil seluruh owner pemilik usaha kuliner yang ada di
Kecamatan Pelaku Ujung usaha Pandang, ya. pelaku usaha benar. Karena kita tahu bahwa di Iya. Kecamatan Ujung Pandang itu pelaku usaha banyak sekali. Banyak sekali, ya. Botol lempangan, kafe-kafe, Iya, kemudian betul. kalau malam Mbak Atun, Betul. belum lagi masuk Mas Daernya, belum lagi masuk rumah makan Losarinya, rumah makan dan seterusnya. Kemudian ya, jadi kami sudah undang semua bahwa harus sekarang kita berkomitmen untuk pemilahan dan pengolahan sampah di hulu. Satgas kami tidak akan mengangkut sampah Anda sekalian kalau tidak terpilah, begitu. Dan kalau sudah terpilah, Satgas Kebersihan akan mudah untuk terjadi pengolahan. Karena kan di tempat kami itu di Kecamatan Ujung Pandang kami sudah perintahkan kepada seluruh lurah di wilayah masing-masing untuk mengaktifkan teba yang tidak aktif. Kemudian kalau misalnya tebanya tidak cukup untuk membuat teba. Hanya saja yang menjadi persoalan di Kecamatan Ujung Pandang. Kita tahu bahwa perkotaan itu lahannya sempit. Betul. Nah, kita sepintar-pintarnya ini di Kecamatan Ujung Pandang untuk memanfaatkan lahan sempit yang ada. Iya. Biar berapa kali berapa, yang penting bisa. Betul. Nah, karena kita pasti tahu bahwa kalau perkotaan itu lahan besar tidak sama dengan Kecamatan Biringkanaya. Iya. Masih banyak lahan. Banyak lahan. Iya. Kalau Kecamatan Ujung Pandang sempit, bahkan kemarin tadi itu Pak Lurah, salah satu lurah mengatakan, Bu, saya ada lahan 2 meter lebarnya tapi panjang ke belakang. Bayangkan kalau 2 meter mau dibikin apa coba? Nah, itu kita harus punya kreativitas tinggi untuk bisa mengubah lahan yang artinya lahan tidur itu bisa bermanfaat untuk daerah sekelilingnya. Begitu mungkin. Oke. Nah, ya. Persoalan sampah juga kan, kalau kemarin-kemarin kawasan Pantai Losari juga bermasalah. Masih bisa kita katakan, terutama di pantai ya. Ini masih kemudian seringkali terlihat begitu kita ke sana, wah sampah. Ini seperti apa? Kalau khusus mungkin untuk kawasan Pantai Losari, ada upaya yang lain dari yang baik. Jadi kalau khusus untuk Anjungan, sebenarnya Anjungan itu, khusus Anjungan Pantai Losari itu di bawah koordinasi dari Dinas Pariwisata. Iya. Di situ ada kepala UPTD-nya, kepala UPTD Pulau Sari. Khusus untuk Pantai Panjang itu yang sampai ke hotel apa itu ujung MGH ya kalau nggak salah. Itu masuk di wilayah Kecamatan Ujung Pandang, menjadi titik koordinasi dari Kecamatan Ujung Pandang. Tapi sampahnya tetap kami yang ambil gitu, tetap Satgas Kecamatan Ujung Pandang. Tapi kalau di daerah UPTD Losari, di bawah koordinasi UPTD Losari itu mereka punya satgas sendiri, punya satpol sendiri dan seterusnya. Tapi yang namanya kolaborasi, tetap kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata untuk keindahan Pantai Losari. Karena begini, setiap orang yang datang dia pasti tidak melihat siapa punya ini tanggung jawab siapa. Lihatnya satu keseluruhan, ujung pukul ujung. Makassar seperti bagaimana, karena itu pandangan pertama kita. Jadi tetap saya berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan kita bisa lihat sekarang alhamdulillah sudah mulai terjadi perubahan ya, bersih dan kritikan itu pasti ada, Mbak. Kritikan itu pasti ada, dan setiap juga masyarakat pasti datang buang sampah apa segala macam, dan kita harus tetap berusaha untuk setiap saat untuk membersihkan. Cuma edukasi sama masyarakat tetap harus ditingkatkan. Edukasi, memberikan pemahaman pentingnya kebersihan. Iya, betul. Nah, ini harus selalu seperti itu. Kalau kemudian kawasan Pantai Losari, ini kita titiknya sekarang di kawasan Pantai Losari. Penanganan parkir sudah dilakukan oleh Perumda Parkir. Pedagang kaki lima juga, ini kan yang ada di sana. Ini bisa dikatakan penanganan pedagang kaki lima ini kan gampang ya, bisa dikatakan seperti itu. Seperti apa untuk Kecamatan Ujung Pandang, untuk penataan keseluruhan di sana, selain sampah tadi, agar kemudian berbuah manis, orang yang datang ke Makassar, paling tidak yang pertama mengatakan, Pantai Losari di mana? Dan kita bisa membawanya ke sana dengan suasana yang nyaman. Iya, baik, begitu. Terkait dengan parkiran, tadi kami pada saat awal pelantikan itu, kita sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata, kemudian PD Parkir, untuk daerah ini kan kita fokusnya di Losari. Gitu. Jadi khusus untuk parkiran itu wilayah bebas parkir liar, harusnya tidak boleh ada lagi yang parkir, dan kami sebenarnya sudah standby kan selalu BKW Kecamatan untuk menghalau yang parkir. Jadi parkir di daerah Pantai Losari itu adalah di sebelah kiri, bukan di depan Stella Maris itu harus tidak boleh ada parkir, harus masuk ke dalam daerah Anjungan Pantai Losari. Nah, kalau lewat dari situ itu parkirnya di sebelah kanan. Tidak boleh di sebelah kiri.
parkir di sebelah kiri karena saya pasti suruh di sub untuk gembok Ki. Dan itu sudah berapa kali itu kami koordinasi setiap ada parkir liar kita gembok, atau kalau misalnya ada motor parkirnya salah jadi kita angkut menuju masuk ke dalam anjungan seperti ya. Jadi clear untuk PD parkir, walaupun masih ada saja ini masyarakat yang parkirnya salah atau mungkin mereka tidak tahu atau bagaimana ya. Nah, itu makanya kita harus terus untuk dilakukan penertiban untuk parkir. Terus yang kedua, mengenai PK5. PK5 ini terbagi dua khusus untuk penanganannya. Satu yang masuk di dalam penanganan di Dinas Pariwisata, khusus masuk di UPTD Parkir. Bukan, UPTD Pantai Losari. Oke. Kemudian khusus untuk Pantai Panjang itu masuk koordinasi kami, begitu. Nah, untuk sementara ini khusus pedagang kaki lima kami hanya bisa menghimbau untuk kebersihannya, kemudian masyarakat juga untuk bisa membawa sampah di tempat khusus untuk wilayah itu. Kemudian yang meresahkan dari netizen ini, terutama yang khusus untuk pengamennya. Pengamen juga termasuk di dalamnya, dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak pariwisata. Itu nanti mereka akan disortir istilahnya ya. Apa istilahnya kalau disortir itu dari pengamen-pengamen itu kita anggap kita nanti sortir ceritanya mana yang layak main di situ ya. Itu nanti ini, tapi itu sementara masih dalam proses rapat koordinasi, kemudian selanjutnya nanti kita sampaikan seperti bagaimana tindak lanjutnya. Selanjutnya. Yang jelas bahwa upaya untuk membuat kawasan Pantai Losari ini menjadi jauh lebih baik, ini sudah dalam proses ya, Bu Camat ya. Oke. Pedagang kaki lima baru-baru ini juga ada penertiban yang menangani fasum-fasos yang seharusnya mereka tidak berjualan di situ. Kalau kemudian Kecamatan Ujung Pandang bagaimana untuk penertiban kemarin ini? Kalau penertiban khusus untuk PK5 kami sering melaksanakan hal itu ya, untuk menertibkan PK5 yang berada di atas fasum-fasos ya begitu. Jadi Bapak Wali Kota selalu menekankan kepada seluruh warga masyarakat bahwa kami tidak melarang untuk mencari nafkah, tapi atuhi peraturan yang ada begitu. Jadi khusus untuk fasum-fasos yang dipakai di ini kami sudah menghimbau secara humanis kepada PK5 untuk bisa tidak berjualan di situ begitu. Dan buktinya ada, Bunda. Ada beberapa PK5 yang dulunya memakai fasum-fasos selama puluhan tahun, setelah ditertibkan ternyata mereka mampu kok untuk pindah ke tempat yang lebih layak. Ada beberapa itu PK5 sudah bisa membeli menyewa ruko dengan baik yang layak kemudian ini. Jadi mungkin kedepannya ini akan beberapa penertiban yang di Kecamatan Ujung Pandan, tapi kita sampaikan dulu sekarang masih dalam tahap ini. Ada beberapa spot-spot yang berada di atas fasum-fasos yang akan kami tertibkan, dan mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan para PK5 yang ada di fasum-fasos ini bisa berbesar hati untuk bisa membongkar sendiri secara humanis tanpa ada gesekan masyarakat, karena kita semua ingin Kota Makassar itu istilahnya rapi, kemudian bisa menghargai pejalan kaki dan seterusnya seperti begitu. Yang jelas memberikan pemahaman ke mereka, kalau sudah paham saya kira juga tidak ada lagi halangan untuk kemudian bisa penertiban hal ini. Bu Camat, kita berbicara juga nih tentang urban farming. Benar. Urban farming, pertanian perkotaan ini kan kalau berbicara lahan, Kecamatan Ujung Pandang juga bisa kita katakan untuk urban farming ini mungkin terbatas. Benar. Terbatas. Nah, tapi kan juga untuk ketahanan pangan ya bagi keluarga, dan ini juga program prioritas. Seperti apa untuk kegiatan program ini di Kecamatan Ujung Pandang? Kalau di Kecamatan Ujung Pandang, alhamdulillah beberapa kelurahan sudah jalan urban farmingnya, seperti di Kelurahan Lajangiru, kemudian Kelurahan Pisang Utara, dan beberapa kelurahan lain. Hanya saja mungkin lahan yang kami gunakan itu tidak sebesar lahan-lahan lainnya, karena tadi saya katakan bahwa Kecamatan Ujung Pandang itu memang terbatas dengan lahan karena sudah masuk kota padat penduduk begitu. Dan tengah kota begitu. Tapi kita tidak berpangku tangan begitu saja, hanya memperlihatkan. Jadi kami mencari memang lahan-lahan yang spot-spotnya masih ada, tapi tidak terlalu besar. Dan kemarin itu kami sudah panen kangkung loh, kemudian beberapa di Kelurahan Pisang Utara, alhamdulillah ada lahan di situ yang masyarakat yang punya lahan bisa
apa namanya, bisa kita pakai untuk Digunakan ya. dijadikan urban farming. Alhamdulillah masih berjalan. Tapi ada memang beberapa kelurahan yang beberapa hanya lorong begitu. Saya bilang tidak apa-apa. Artinya kalau memang tidak bisa terintegrasi seperti urban farming yang sebenarnya ada peternakannya skala Iya. kecil dan seterusnya, ya kita pakai untuk kebun sayur aja, Betul. pakai apa namanya, polybag dan seterusnya. Artinya ada gerakan untuk memanfaatkan lahan sempit atau lahan terbatas di perkotaan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat di sekitar. Iya, yang jelas bahwa semua hasilnya kan kembali juga ke masyarakat Iya, sekitar ya benar. untuk bisa Iya. dikonsumsi. Juga terkait dengan biasanya kalau di setiap kecamatan dari Iya. beberapa camat yang lalu juga mengedepankan bagaimana pelayanan publik Iya. yang maksimal Iya. ya, Bu Camat. Iya. Saya ingin bertanya nih, Bu Camat sebagai seorang perempuan, Iya. tentu kan di kecamatan ada banyak hal yang menjadi tempat untuk pengurusan. Iya. Ada Dukcapil juga ya. Kemudian dinas sosial juga kalau Ada, nggak salah ada, diatur iya. ya. Nah, pola komunikasi yang seperti apa, Bu, yang diterapkan agar semua bisa bersatu padu, sinkronisasi semuanya ini bisa terwujud Iya. dan kemudian mewujudkan pelayanan publik yang maksimal Iya. warga. Kalau ditanya bilang Iya. bagaimana sistem kepemimpinannya, saya pola asuh seperti ibu. Bagaimana Keluar sifat perempuan ya. Bagaimana pola asuh seperti ibu Betul. kepada anak-anaknya seperti itu. Iya. Jadi saya lebih senang sebenarnya kalau mereka ngomong langsung ke saya, cerita langsung sama saya, dan alhamdulillah selama ini baru beberapa bulan kami dilantik pola kepemimpinan supaya bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, termasuk Capil yang ada di kantor kami, kemudian kedua dinas sosial dan beberapa seperti Pak Danramil, Pak Kapolsek dan seterusnya. Kemudian tokoh pemuda, kemudian organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan. Jadi karena saya ini seorang perempuan, seorang perempuan tentu akan sistem kepemimpinannya seperti sistem kepemimpinan seorang perempuan begitu. Iya. Jadi begini Bunda, saya ini perempuan, punya beban ganda. Pertama jadi ibu, kedua menjadi istri, ketiga menjadi pimpinan sebuah organisasi pemerintahan begitu. Jadi saya harus kadang-kadang jangan bercampur ini peran saya, jangan sampai nanti akan terjadi ketimpangan begitu. Jadi pasti pola kepemimpinan saya itu lebih menuju ke arah keibuan begitu, seperti bisa menerima curhat anak-anak begitu. Dan tentu kalau ibu marah bagaimana? Coba cerewetnya seperti dengan kadang saya bilang begini, cerewetnya laki-laki jadi perempuan itu sesuatu beda. Pasti penikah kepalamu daripada bikin persoalan kok saya akan cerewetin kau terus-menerus, lebih bagus kita bekerja di on the track aja lah begitu mungkin kalau biasanya kalau perempuan kan cara kepemimpinannya itu sabar tapi tegas. Ya, kelihatan lembut tapi tegas. hati-hati. Nah, itu yang sebenarnya juga perlu dipahami Bu ya, bahwa menjadi pemimpin sebagai seorang perempuan, menjadi pemimpin, wah ini punya tantangan tersendiri juga. Tapi harus selalu. Kalau di kecamatan Bu, apa tantangannya? Ya begitu. Tantangannya karena saya sebelumnya kan di dinas begitu. Yang kalau di kecamatan kewilayahan itu yang kita hadapi adalah manusia. Iya. Bukan barang, betul. bukan kertas, bukan mesin gitu. Yang kita hadapi adalah manusia yang punya perasaan, punya keinginan, punya ekspektasi dan seterusnya. Tentu kita harus bisa menempatkan diri. Kira-kira ini pelayanan saya ini bisa sesuai dengan ekspektasi masyarakat kah atau bagaimana? Seperti begitu itu bedanya antara ini. Yang tentu kalau manusia yang kita hadapi itu kita harus mampu untuk mengedukasi, mau ikut dengan apa yang pemerintah inginkan gitu, masyarakat begitu. Berarti pendekatannya harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan, begitu. Dan harus memberikan pemahaman. Benar, artinya kalau kasih pemahaman, akhirnya mereka pelan-pelan ikut dengan program kita, pemerintah gitu. Nah, kalau catatan saya di sini, Bu Camat, kan untuk Musrembang 2026 ini adalah salah satunya peningkatan kualitas infrastruktur. Ya. Kalau untuk biasanya kan seperti drainase, ini kan kota kita ya bisa dikatakan kalau musim penghujan ada masalah tertentu untuk genangan. Kalau untuk Kecamatan Ujung Pandang, seperti apa Bu? Ada memang ya, karena saya baru beberapa bulan dilantik, tapi kemarin kami ngobrol dengan beberapa RT RW. Ada memang beberapa spot-spot ini yang kalau hujan dikit langsung tergenang. Seperti di Lompo Batang, di Sungai Kelara, Pisang Utara itu
karena ada beberapa drainasenya yang sudah tersumbat dari puluhan tahun yang lalu, dan itu tentu kita akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti PU, kemudian Satgas Drainase, kemudian warga masyarakat. Jadi khusus untuk persoalan drainase. Drainase kan itu dari ujung ke pelupul ujung. Ada beberapa kelurahan yang melewatinya. Ada beberapa kelurahan menjadi wilayah satu drainase itu kan. Jadi saya selalu bilang sama Pak Lurah, yang mana punyamu, Kelurahan Pisang Utara contoh nih, Sawiri Gading, Pisang Selatan. Sekarang itu setiap pertemuan wilayah dengan wilayah dikasih dikasih jaring. Dan masing-masing wilayah kelurahan itu bisa mengangkut sendiri sampahnya. Kemudian yang mana ini sampahmu banyak yang terbuang dalam drainase itu atau got-got itu berarti masyarakatmu masih butuh dikasih pemahaman, jangan buang sampah di selokan, jangan buang sampah di drainase, jangan buang sampah di got begitu. Nah, sampai sekarang itu sudah kelihatan mana nih sebenarnya warga kelurahan, mana nih sebenarnya yang suka membuang sampah. Dan tentu yang membuang sampah itu bukan yang jauh, tentu yang di samping bedengan itu sendiri. Nah, itu yang saya bilang, harus bisa mengidentifikasi sebenarnya persoalan kita di mana ini, begitu. Jangan sampai kita sudah koordinasi dengan PU, sudah keruk terus, tapi sampai terus akan ada karena masyarakat dari hulunya yang tidak mengerti jangan buang sampah. Jadi kalau sudah terjadi dipotong ceritanya, dikasih jalan di situ, ketahuan siapa masyarakat siapa sebenarnya yang suka buang sampah, dan itu menjadi tanggung jawab di kelurahan dengan RT RW untuk pemahaman jangan buang sampah di selokan ataupun drainase, dan itu sudah berjalan sampai sekarang. Nah, alhamdulillah. Setelah pengerukan sudah ada maksudnya progres yang bagus, masyarakat sudah mulai untuk tidak membuang sampah di selokan dan sekitar Lumpuh Bantan terutama itu yang dan itu termasuk mungkin dengan peningkatan penanganan pemukiman, kawasan pemukiman betul ya, karena kita kan harus menuju kota sehat, semuanya itu kan dilihat kalau menuju kota sehat, begitu. Oke. Bu Camat, berkaitan dengan tentu pihak kecamatan juga berperan di sini untuk penanganan stunting. Benar. Kalau saya tahu Bu Camat dulu kan juga bergelut tentunya untuk anak juga tentang anak. Jadi paling tidak juga setelah berpindah ke Kecamatan Ujung Pandang, ini banyak hal yang bisa diadopsi ke situ. Bagaimana melihatnya? Kalau Kecamatan Ujung Pandang bagaimana, Bu? Nah, untuk pemahaman kita semua bahwa seluruh di kecamatan 15 kecamatan, alhamdulillah Kecamatan Ujung Pandang paling kecil stuntingnya, anak stuntingnya. Ada mungkin kalau nggak salah sekarang itu cuma 9, itu pun 9 dari 9 anak di seluruh 10 kelurahan, itu pun 9 dari 9 anak yang stunting itu yang terindikasi stunting, sebenarnya ada 2 anak yang sudah bisa keluar, sudah lulus stunting sebenarnya. Cuma datanya belum sinkron nih antara Posyandu ataupun PLKB dengan Dinas Kesehatan yang bertugas untuk memasukkan sistem siapa yang masuk dalam kategori stunting. Nah, kemarin kami sudah mengadakan rembuk stunting, musrembang tematik mengenai penanganan stunting, mendudukkan seluruh stakeholder termasuk MBG, termasuk kemudian pengusaha yang ada di situ, termasuk dengan RT RW dan seluruh stakeholder yang berurusan dengan stunting. Kami duduk bersama supaya pada beberapa tahun ke depan, kalau bisa tahun 2027 itu sebenarnya zero stunting sudah terjadi di Kecamatan Ujung Pandang. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kita jangan hanya melirik kepada yang sudah terkena stunting begitu, tapi yang berpotensi stunting ini seperti apa. Kemudian diidentifikasi lagi sebenarnya stuntingnya karena apa. Orang bilang mungkin karena ekonomi yang ke bawah, belum tentu juga, mungkin karena pendidikannya, kemudian orang tuanya yang bercerai atau dia di bawah pengasuhan alternatif, bukan pengasuhan yang di bawah orang tua tapi alternatif, misalnya contohnya di tantenya di neneknya di tetangganya sampai begitu. Jadi setiap anak yang menuju stunting itu kita harus lihat sebenarnya pokok persoalannya kenapa dia stunting. Supaya bisa langsung, misalnya pendidikannya orang tuanya bagaimana cara mendedikasi, atau karena memang orang tuanya kan bagus ke ekonominya tapi pemahamannya lagi, atau di pola pengasuhannya lagi yang jadi kita harus langsung tembak di sasarannya tepat begitu dengan mengidentifikasi dari ini. Jangan hanya melihat angka stunting itu segini tapi tidak dilihat persoalan awalnya sebenarnya apa begitu. Jawaban seorang ibu ini. Betul. Mama.
Baik, Bu Camat, itu kita kaitkan dengan kesehatan ya, Iya, tadi stunting iya. itu. Kalau kemudian pendidikan, meskipun kecamatan kan bukan leading sektornya di situ, Iya. tapi paling tidak Iya. Bu Camat kan harus juga melihat, anak-anak di kecamatan saya mungkin masih ada yang kemudian belum bersekolah, Iya. belum menerima pendidikan yang Iya. seharusnya, sementara anak-anak itu memang haknya untuk bersekolah, jadi tidak ada anak yang tidak bersekolah. Betul, itu betul sekali, Mbak. Jadi begini, kami itu dari 10 kelurahan, Iya. ada 1 kelurahan di Kepulauan Lelai. Dan selama kami bertugas di DP3A sebelum masuk ke kewilayahan Iya. begitu, sebenarnya di kepulauan ini harus sebenarnya lebih tersorot. Iya. Tersorot untuk masalah persoalan anak-anaknya, mulai dari sekolahnya, putus sekolah, anak tidak sekolah, kemudian untuk anak pengambilan ke sekolah, kemudian mengenai perkawinan anaknya. Iya. Perkawinan anak yang usia dini untuk mengenai, karena kalau perkawinan anak itu pasti runtutan runtutan kehidupannya akan runut sampai kemudian dari kesehatannya, pendidikannya dan seterusnya, ekonomi dan seterusnya. Apabila anak masuk dalam kategori perkawinan anak begitu. Jadi fokus kami barangkali harus berkolaborasi dengan KPD terkait dengan persoalan anak di wilayah Pulau Lelai. Itu kan menjadi prioritas kami ke depannya, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan, dengan DP3A terkait dengan kekerasan perempuan dan anaknya mungkin ya di pulau itu. Mungkin itu barangkali. Iya. Terkait dengan pendidikan. Iya. Saya ingin mendapatkan juga satu jawaban nih, Bu Camat. Ini berkaitan dengan visi misi pemerintahan mulia saat ini, bahwa Makassar unggul, aman, inklusif dan berkelanjutan. Ini kan tentu harus dimaknai sebagai satu makna yang sama ya. Betul, dari semuanya, termasuk untuk kecamatan sendiri. Bu Camat memaknai itu seperti apa? Kalau kami memaknai visi misi Bapak Wali Kota pemerintahan mulia itu adalah bekerja dengan sepenuh hati, sepenuh hati, on the track, kemudian bekerja keras tanpa mengenal lelah. Tapi begitulah ya, maksudnya begini. Saya mungkin sudah berniat ceritanya nih, berniat dari awal untuk bekerja sebaik-baik mungkin untuk mensukseskan program-program prioritas dari Bapak Wali Kota. Tapi dalam perjalanan nanti ke depan, tiba-tiba misalnya ada sesuatu yang miss di tengahnya, tentu akan harus ada perbaikan selalu. Dengan apa? Dengan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Jangan bekerja sendiri. Selalu Bapak bilang begini, jangan one man show begitu. Jangan bekerja sendiri, tapi berkolaborasilah dengan pihak-pihak terkait karena saya tidak bisa bekerja sendiri. Lurah-lurah saya juga tidak bisa bekerja sendiri gitu. Harus ada sokongan, dorongan dari pihak-pihak lain, stakeholder, terutama dengan masyarakat. Kita pemerintah tidak akan bisa mensukseskan program apapun, sekecil apapun, tanpa dari dukungan dari masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Jadi saya berharap masyarakat Kecamatan Ujung Pandang, mari kita saling bahu-membahu, saling berkolaborasi. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau disampaikan, silahkan disampaikan supaya kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk bisa mensukseskan dari program-program strategis dari Bapak Wali Kota kita. Demikian, semua harus beratensi ya. Betul sekali. Termasuk kami, media dalam hal ini juga akan membantu tentunya bagaimana kemudian terutama ini ikon-ikon kita yang ada di Kota Makassar agar bisa tetap terjaga dengan baik dan kedepannya jauh lebih baik lagi. Media sangat besar perannya, betul. Baik, terima kasih Bu Camat, waktunya sudah hadir. Dan saya akhiri Camat Bicara untuk kali ini bersama Ibu Nanin Sudiar, Camat Ujung Pandang. Terima kasih, bersama saya Ida Fari, sampai jumpa.